kita mau membahas salah satu jajanan atau cemilan yang khas yang bernama onde-onde. Onde-onde menjadi kudapan yang disajikan kepada para raja kita. Ini jajanan yang sudah ada sejak tahun 256 sebelum Masehi. Hai. Paling nikmat memang ya. Minum sesuatu yang hangat ya. Mau pagi, mau sore. Terus ada jajanan kudapan seperti onde-onde. Hari ini di Jejak Lahap Indonesia kita mau membahas salah satu jajanan atau cemilan yang khas yang bernama onde-onde. Ya, dengan isian ini kacang hijau yang dikupas kulitnya, ditambahin gula. Ini akulturasi asli di Indonesia. Karena yang namanya onde-onde itu berasal dari Tionghoa, China. Ini jajanan yang sudah ada sejak tahun 256 sebelum Masehi. Kebayang nggak? Setua itu ini sudah ada, jajanan ini sudah kita nikmati di bumi ini. Ya, masuk ke Indonesia di zamannya Majapahit. Jadi cerita, aku harusnya, enak banget, maaf. Ya, ceritanya adalah onde-onde ini tercipta di zaman dinasti Zhou, ya, 256 Masehi. Dan awalnya ini menjadi hadiah kaisar terhadap para buruh yang membangun istananya. Ya, cemilan dahsyat ini diciptakan sebagai rasa terima kasih kaisar terhadap mereka yang membantu membangun istananya. Dulu yang namanya onde-onde itu isinya gula cair atau pasta dari wijen hitam. Aslinya begitu. Ya. Kemudian di zaman Kaisar Tang, jajanan ini mulai disajikan sebagai makanan istimewa di istananya. Dari dinasti tersebut, dinasti Tang, kemudian terjadi ekspedisi ya untuk menguasai belahan maritim. Ya, termasuk Laksamana Cheng Ho yang memasuki wilayah Indonesia via Sumatera dan Jawa. Dan kemudian terdokumentasi di relief-relief zaman Majapahit bahwa onde-onde menjadi kudapan yang disajikan kepada para raja kita. Tentu saja akulturasi terjadi untuk menyesuaikan bahan-bahan lokal. Dan di kita itulah terjadi si isi dari kacang hijau yang kulitnya dikupas. Rajin banget ya. Aku kalau lihat dari ya, kita nih untuk onde-onde research team di Jejak Lahap Indonesia itu begitu menyeluruh. Aku mau kasih lihat buku-buku yang kita temukan yang membahas tentang onde-onde. Satu adalah ini yang baru nih, Batiatul Mukhlisin Asti. Teman-teman kalau mau mencari asal-usul makanan khas Indonesia, silahkan cari buku ini. Bisa di online ya. Dia benar-benar ngebahas satu persatu sejarah atau bahkan cerita ya. Karena kadang-kadang budaya Indonesia itu adalah budaya tutur. Jadi salah satu kelemahan kita adalah kita nggak suka nyatet ya. Jadi kadang-kadang cerita yang kita dapat itu adalah cerita turun-menurun yang bisa jadi subjektif ya.
Tapi nih ya, cerita masing-masing asal-usul makanan ada dan ada dong tentang onde-onde. Kalau dengan buku ini yang namanya onde-onde berasal dari Mojokerto. Bahkan Mojokerto itu sekarang dikenal sebagai kota onde-onde, ya. Dengan ada toko legendaris, kalau nggak salah namanya Toko Bohlim, itu ada sejak tahun 1929. Dan itu make sense karena nih ya, materi yang aku kasih lihat yang materi yang kinian dulu ya. Kita di Jejak Lahap itu untuk hal-hal yang menyangkut akulturasi dari Tionghoa ada beberapa sumber. Salah satunya adalah ini, Mbak Widya Putri membuat buku ini. Teman-teman juga bisa menemukan buku ini secara online ya. Dia ngebahas tentang perjalanan kuliner Tionghoa khususnya di Batavia atau di Jakarta, dan dia ngambil dari ya di masa kolonial itu. Kalau menurut buku ini ya, pertama kali onde-onde bisa dibilang dikemukakan itu di Glodok tahun 1927. Ya lihat ya benang merahnya ya. Tapi kita di Jejak Lahap Indonesia ini di Jeli kita juga ada beberapa buku yang kita jadikan referensi ya. Ada buku ini Jejak Kuliner China yang Melegenda ya. Ini buku resep ya, ditulis oleh Dirona dan Gagas Gulung ya. Kemudian ini cerita 3 buku ini lebih lucu lagi. Saya lagi jalan-jalan di Pancoran, nongkrong di Pancoran Tea House ya. Kemudian saya lihat di bagian lemari mereka ada 3 buku ini. Sehingga saya minta izin untuk mencatatnya dan saya menemukan 3 buku ini yang menjadi referensi. Peranakan Tionghoa di Nusantara ya. Ini tulisan oleh Iwan Santosa ya, salah satu dari referensi kita. Kemudian buku ini Peranakan Tionghoa dalam Kuliner Nusantara. Nah, ini disebut sebagai pakarnya ya. Aji Chen Romokusumo ya. Teman-teman, it's a good book ya. Dan salah satu buku lagi, ini buku yang sangat-sangat bagus ya. Memoir tentang Dapur Cina Peranakan Jawa Timur ya. Di sini benar-benar dikasih ini kayak personal story-nya ya. Buku ini sangat-sangat indah ya. Menceritakan bagaimana seorang anak perempuan atau anak berupaya untuk mengabadikan apa yang diajarkan ke dia dan keluarganya secara turun-menurun kan. Kita kan memang keluarga bertutur ya, bangsa bertutur. Nih ya. Familiar nggak dapur seperti ini? Mungkin tidak dalam skala seperti ini ya. Ini besar kalau aku ingat dapurnya nenekku maupun dapurnya eyang putriku ya. Ada 2 ya kan, ada dapur bersih ya, dapur kering sama dapur basah atau dapur kotor. Dan sebenarnya budaya membedakan dapur itu terjadi di zaman kolonial Belanda. Ini agak sidetrack dari cerita onde-onde ya. Jadi di Indonesia kita jadinya mengenal paling tidak sebelum zaman modern dan kita tinggal di apartemen ya gitu ya. Dengan pantry semakin atau dapur semakin kecil. Di zaman dulu ya, nona-nona yang dianggap bangsawan atau Belanda itu dianggap tidak layak untuk ke dapur kotor atau dapur becek basah. Karena semua di situ kan ayam yang hidup disembelih di situ apa segala macam. Jadi harus dibedakan dengan adanya dapur bersih. Mereka yang nunjuk-nunjuk di dapur bersih ya, yang the real ngolah dan sebagainya di dapur basah gitu. Dan itu selalu terjadi perbedaan itu. Onde-onde di mana?
aku berasumsi onde-onde ya diolah di dapur basah. Kenapa? Ngerendam si kacang hijau supaya bisa dikulitin, bikin paste, bikin adonannya untuk bikin menyelimuti si paste-nya. Satu persatu nempelin, memastikan bahwa biji wijen nempel gitu ya. Itu pastinya di dapur basah. Udah digoreng akhir, sajikan di dapur bersih. Jadi kalau kita ngelihat dari resep-resep ini yang kita miliki, kan ada juga si buku andalan kita di sini ya, buku masak nenekku. Ini ada resep onde-onde di sini. Dia dimasukin ke dalam resep kue-kue dan pakai zut, which is berarti lemak, ya. Bisa dibayang lemaknya lemak apa kalau zaman itu ya, gitu ya. Kalau sekarang kan, dan ini ya kalau dilihat isinya masih gula merah atau gula. Interpretasi dari gula ya, disebut 2 ounce Javanese sugar. Soiker. Gimana nyebutnya, Pia? Soiker. Ada yang lebih fasih bahasa Belanda di belakang. Jadi, ya kalau resep di tahun 1902 itu. Nah, kalau dilihat dari resep Mustika Rasa, yang menarik adalah di sini onde-onde disebut dari Malang. Malang sama Mojokerto kan agak jauh ya. Jadi ada missing link tuh. Mungkin teman-teman tahu ceritanya apa yang terjadi. Tapi yang aku tahu dalam mengumpulkan sejarah dalam mengumpulkan resep-resep di Mustika Rasa ini kan memang tim disebar di seluruh Indonesia, disuruh ngumpulin di masing-masing daerah. Mungkin ya ketika di Malang menemukan si resep onde-onde ini. Saya nggak tahu, saya masih harus lebih research lagi untuk si onde-onde ini. Karena kemarin itu saya hadir di kedai Cikini ya. Di Cikini mereka waktu itu lagi ngupas buku Koki Bica. Buku resep tahun 1854 yang ditulis oleh Nona Cornelius. Dan di situ hadir atas nama komunitas bambu Mas JJ Rizal, aku so tahu ya panggilnya Mas Bapak JJ Rizal ya, sama Chef Ade Putri, terus aku manggilnya Pak D, tapi Bapak Darmawan yang pemilik dari kedai Cikini. Mereka ngebahas bahwa kebetulan karena dalam research ini aku nanyain beberapa hal, karena kok yang aku temukan atau kita temukan, tim jeli temukan di online itu secara Google, secara AI, ChatGPT kok agak beda. Dan ternyata ya belum tentu semua informasi yang kita temui di online itu benar. Memang sekarang ada kemudahan untuk melakukan research, kita tinggal tap gitu ya, tinggal ketik dan muncul semua. Tapi dalam perjalanan kita, karena kebetulan kita di Jejak Lahap Indonesia ini kan kita punya bukti-buktinya gitu ya. Kita punya buku aktualnya resep yang ditulis di zaman itu. Dan itu ternyata tidak sama dengan apa yang dikemukakan di online. Nah ketika ditanya, ya yang paling benar adalah yang di buku gitu. So gimana ya untuk membenarkan apa yang kita temuin di online? Ya emang harus hati-hati gitu, karena nggak semua yang di online itu benar, karena evidence atau buktinya terjadi ketika kita nemuin kok resepnya gitu, dan resepnya seperti ini, kok di online seperti ini gitu kan. Jadi taunya gimana? Kalau Chef Ade Putri bilang sih, ya makanya follow gue. Tanya nanti kita jawab, ya sama lah, kita di Jeli akan bilang welcome kalau ada pertanyaan, monggo kita sharing gitu ya. Karena hal yang seperti ini kalau kita di Jeli sih bilangnya
Jangan diramein seperti itulah, nggak usah dijadiin konflik gitu. Mari kita bahas bersama dan kita jadikan sebagai informasi bersama. So, gimana dengan onde-onde ini? Nah, onde-onde yang aslinya atau yang merupakan terjemahan untuk ala Indonesia itu yang seperti ini. Ya. Warnanya kekuningan, diisi oleh kacang hijau yang sudah dikupas, dijadikan manis, jadi gurih dengan biji wijen, digoreng hangat-hangat, ya kan? Dan perkembangannya teman-teman pasti udah mulai bisa melihat. Berbagai ukuran, ya, mau yang gede, kita nggak jadi beli yang gede untuk kasih lihat yang gede itu seperti apa, karena ternyata yang kita temuin ya kalau beli yang gede itu harus makan di tempat, karena begitu Mas dibawa pulang ya, kecil gitu ya, nggak akan kelihatan indahnya dan megahnya si onde-onde itu. Tapi yang mini-mini bahkan sekarang ya teman-teman lihat dikasih dalam wadah tampah gitu ya, besek, ada berbagai macam rasa, bukan berbagai macam rasa aja, tapi warna. Ya, kan memang kreativitasnya dilihat dari situ. Bahkan sekarang ada yang isinya durian, coklat, kacang merah, segala macam. Keju, aku malah pernah ngerasain yang keju. So, namanya juga orang Indonesia ya, kan kita orang yang kreatif. Bahan yang ada, yang lokal ada, kita gunakan. So, teman-teman, ketika lain kali melihat sebuah onde-onde spill, biasanya jajan onde-ondenya di mana? Dinikmatinya saat jam berapa? Aku biasanya sore. Mungkin ada yang makannya secara dimsum? Ajak dong. Sampai ketemu lagi ya di Jejak Lahap Indonesia. Bye.